Ananda Soleh-Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Rini akan menyampaikan tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Nah, Ananda Soleh-Soleha, sudah tahu tidak pelajaran pertama tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Yaitu mengaji surah At-Tin. Yuk kita belajar sama-sama. Halo Ananda, Soleh-Soleha semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, yaitu pada pelajaran pertama atau bab pertama tentang mengaji surah At-Tin. Ini adalah buku paket yang akan kita gunakan selama pembelajaran. Apakah Ananda Soleh-Soleha tahu tentang surah At-Tin? Ustazah Rini percaya bahwa Ananda Soleh-Soleha pasti sudah tahu dan sudah pernah menghafalkannya. At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin termasuk urutan surah ke-95. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Surah At-Tin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Dan nama surah At-Tin diambil dari ayat pertama. Yuk Ananda Soleh-Soleha, kita membaca surah At-Tin secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Ananda Soleh-Soleha, yuk kita belajar hukum tajwid. Silakan disimak ya. Yang pertama adalah qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun. Cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Contoh pertama, bacaan qalqalah, tsumma radadnahu, laqad. Bacaan ini termasuk bacaan qalqalah karena huruf dal mendapat harokat sukun. Kemudian contoh yang kedua ada taqwimin khalaqna. Alasannya adalah karena ada huruf apa tuh Ananda Soleh-Soleha? Ya benar, ada huruf qaf berharokat sukun. Maka bacaannya termasuk dalam bacaan qalqalah. Nah, jadi kesimpulannya apabila di antara atau salah satu huruf qalqalah
mendapatkan harokat sukun, maka bacaannya adalah bacaan qalqalah atau bacaannya harus dipantulkan. Selanjutnya adalah mad fathah, mad kasroh, dan mad dhammah. Tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surah At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika berharokat fathah, kasroh, maupun dhammah. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini adalah contoh potongan ayat yang terdapat di dalam surah At-Tin ya. Nah, ini adalah contoh mad fathah. Bisa diperhatikan pada kolomnya. Yang pertama, laqad khalaqnal insana. Nah, ini terdapat mad fathah ya. Kemudian ada contoh yang kedua, wa'amilus solihati. Nah, ini juga ada terdapat mad fathah. Kemudian yang selanjutnya ada mad kasroh, yaitu contohnya adalah wattini. Nah, tini ini adalah mad kasroh. Kemudian waturi sinina. Nah, di sini juga ada terdapat mad kasroh. Kemudian ada mad dhammah. Contohnya adalah illal ladzina amanu. Nah, manu ini adalah termasuk ke dalam mad dhammah. Nah, silahkan disimak kembali ya Ananda soleh-solehah. Selanjutnya adalah cara membaca berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Nah, perhatikan beberapa contoh lafal di bawah ini. Contoh yang pertama, insana. Nah, ini hukum bacaannya adalah ikhfa atau dibaca samar, karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Kemudian pada lafal yang kedua ada falahum ajrun. Nah, ini hukum bacaannya adalah izhar syafawi atau dibaca jelas, yaitu karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Kemudian bacaan yang ketiga ada ajrun ghairu. Ini hukum bacaannya adalah izhar halki atau dibaca jelas, karena ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf ghain. Nah, yang terakhir adalah mamnunin. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi atau dibaca jelas. Nah, kenapa kira-kira Ananda soleh-solehah? Yaitu karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Ananda soleh-solehah sudah paham kan? Makna kandungan surah At-Tin. Ayat pertama, wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada bangsa Arab ketika itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling dikenal di wilayah Arab. Ayat kedua, waturi sinin, artinya adalah demi gunung Sinai. Ayat ini juga merupakan sumpah Allah yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Pada ayat ketiga yang berbunyi wahadzal baladil amin. Nah, artinya demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat ketiga ini juga masih menunjukkan sumpah Allah yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad dan tempat Ka'bah atau Baitullah.
Ayat keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Kesempurnaan tersebut berupa bentuk jasmani yang lengkap, mulai dari tangan, kaki, dan panca indera. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ayat ini juga merupakan peringatan dari Allah, meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi makhluk yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya, yang menyebabkan ia berbuat maksiat. Kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam kehinaan. Pada ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mereka yang mengerjakan kebajikan. Pada ayat ke-7 yang berbunyi fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman dan mengerjakan kebajikan. Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah telah memberikan keterangan dan bukti yang nyata, tetapi orang tersebut tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Ayat ke-8 yang berbunyi alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, di sini Allah bertanya ya kepada orang-orang yang ingkar bahwa Allah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan akan memperoleh pahala yang tidak terkira. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kandungan makna dalam surah At-Tin. Kandungan yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena memiliki bentuk jasmani terbaik. Oleh karena itu, manusia harus mensyukurinya. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Jika manusia memperturutkan hawa nafsunya, dia akan menjadi manusia yang rendah martabatnya. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah, mereka akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Nah, itu tadi kandungan dari surah At-Tin. Selanjutnya kita akan latihan soal ya. Are you ready? Yes. Nah, itu tadi penyampaian tentang mengaji surah At-Tin. Sekarang kita akan latihan soal ya. Silahkan siap-siap. Silahkan konsentrasi. Soal yang pertama. Surah yang diturunkan di Mekah termasuk dalam kelompok surah A. Madaniyah, B. Makkiyah, C. Arabiyah, D. Jahiliyah. Kira-kira apa ya jawabannya ya?
Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Makia. Soal nomor 2. Nama surah At-Tin diambil dari lafal yang terdapat pada A. Ayat pertama, B. Ayat kedua, C. Ayat ketiga, D. Ayat keempat. Apa ya jawabannya ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Ayat pertama. Soal yang ketiga, huruf qalqalah jumlahnya ada. Nah, tadi sudah kita bahas ya. A 2, B 3, C 4, D 5. Silahkan tentukan jawabannya. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah D 5. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Ustazah Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.